Jadi anak muda, remaja tentang perhitungan itu tidak perlu khawatir, sepanjang itu ada, kemudian mau diyakini atau sebaliknya, yang meyakini tidak usah khawatir, yang tidak meyakini tidak usah khawatir juga, sama-sama. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Pejuang Silaturahmi. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ungkapan wektonmu gak pas cintamu kandas. Oke, dengan narasumber kita Bapak Sugeng Adipitoyo dan teman-teman dari Universitas Negeri Surabaya. Ada Mbak Jovita. Oke. Mbak Jovita dari mana, Mbak Jovita? Dari Gresik. Terus yang satunya ada Mbak Wilda dari Banyuwangi. Keren sekali. Terus yang satu lagi masnya yang taman itu dari mana, Mas? Dari Jember. Oke, jadi ini permintaan dari teman-teman yang sudah lihat channel saya, Pak, tentang kemarin kan kita sudah pernah upload tentang Salaki Rabi ketemu 25. Terus ini tentang ungkapan tadi, Pak, wektonmu gak pas cintamu kandas itu. Atau itu tolong biar teman-teman yang kawula muda ini biar lebih bijak menanggapi itu bagaimana? Ya, ini topik utamanya sebenarnya perkara perhitungan Salaki Rabi lagi. Nah, perhitungan Salaki Rabi di mata generasi muda sekarang ada yang menanggapi secara bermacam-macam, ada yang cuek, kemudian ada yang perhatian banget juga ada yang di wilayah yang lain ya abai betul, tidak tahu sama sekali, abai sangat tidak. Tapi yang perlu diketahui bahwa perhitungan Jawa tentang Salaki Rabi itu sudah membahana sudah menjadi semacam fenomena nasional ya. Fenomena nasional yang tidak bisa hanya diperuntukkan hanya untuk anak-anak remaja Jawa itu. Iki sing kudu dingerteni. Jadi sudah menasional. Jadi koyo Mas Banyuwangi yo ngerti urusan iki, perkara kok akhirnya itu diperhatikan atau tidak, ya bisa saja karena personal atau karena keluarga tertentu. Keluarga tertentu, kolektifan tertentu membuat jadi sangat mendukung atau mungkin sangat menolak. Kadang kan tidak hanya kegelisahan yang dialami oleh muda-mudi juga, tapi juga orang tuanya sendiri pun kadang juga setengah-setengah tentang itu semua. Akhirnya timbul keraguan. Ketika timbul keraguan yang semacam itu, sebenarnya orang ini perhatian atau enggak ya terhadap perhitungan itu? Kan perhatian berarti. Sebenarnya perhatian, Pak, karena ada kekhawatiran itu. Ada kekhawatiran itu menunjukkan bahwa dia perhatian. Nah, ketika ini menjadi sebuah perhatian, kemudian perkara perhatiannya itu positif atau negatif, tanggapannya atas itu, akhirnya ini kan persoalan lain. Tapi perhatian dulu tadi. Ketika memperhatikan itu, kemudian oh iya itu, saya juga tahu itu, tetapi ada mungkin tetapi saya tidak menjalankan itu, atau tetapi saya berusaha untuk tetap menjalankan itu. Perhatiannya sebenarnya kecil, tetapi sehubungan dengan tingkat kebutuhan barangkali atau dimengertikan oleh pihak lain yang lebih mengerti, kemudian dia lebih serius mencapai mengerti dan mengikuti gitu. Ini yang terjadi akhir-akhir ini itu, ya ada yang berpihak, ada yang tidak. Wajar lah tentang perhitungan Salaki Rabi yang dimiliki oleh orang Jawa. Kemudian saya bilang tadi sudah membahana secara nasional, di mana-mana ada. Nanti kalau
akan ada pernikahan dengan orang Jawa, resikonya juga dihitung yang semacam itu. Arek nom-nom yo ngerti, jadi masih yo mau mahasiswa jurusan kedokteran kono yo ngerti. Iya Pak, soalnya kan marak di TikTok, di snack video kan, sepotong-sepotong itu juga akhirnya langkah yang mereka ambil lebih besar khawatirnya dulu daripada mencari keilmuan yang sebenarnya itu. Itu ya. Kalau persoalan secara individu kekhawatiran, ini kan sebenarnya persoalan psikologi terhadap sesuatu yang diyakini, kan begitu. Sesuatu yang diyakini atau sebaliknya yang dipahami, kemudian yang dulu-dulu diyakini oleh nenek moyang atau leluhurnya atau oleh orang tuanya sendiri. Kemudian itu tahu-tahu menolak kira-kira batinnya bisa menerima apa enggak ya. Ini kan persoalan psikologis saja. Persoalan psikologis ketika katakanlah terlanjur berjanji kepada seseorang kemudian tidak bisa menepati janji itu, sebenarnya seseorang itu dihinggapi oleh was-was atau tidak. Ya pastilah. Nah ini persoalan psikologisnya. Kemudian kalau di belahan yang lain tentang ilmu Jawanya sendiri, tentang perhitungan salaki rabi, kemudian itu tidak dipahami secara baik, kan bisa bertanya. Kalau memang awalnya itu sudah ada yang namanya sudah diyakini. Nah ini persoalannya akan menjadi semacam itu. Kadang kita temui itu keluhan dari teman-teman itu seperti ini Pak. Jari ini bapakku gak oleh, wis pokoknya ojo. Tanpa ada alasan yang disampaikan kepada anak, akhirnya anaknya sendiri juga ya frustasi lah Pak. Kita bilang frustasi, dan ketika frustasi langkahnya tidak tepat. Itu bagaimana itu? Nah, perkaranya kan penjelasannya atas larangan itu kenapa untuk menidakbolehkan melanjutkan dalam hubungannya dengan si A atau si B yang tadi dengan perhitungan tidak sesuai. Kalau tidak sesuai lantas tahu-tahu dipotong ya tentu saja menyakitkan. Kalau menyakitkan terus berdampak negatif yang lain ya ini kan persoalan begitu loh, bikin persoalan aja. Penjelasan yang menyangkuti perkara pelarangan itu harus jelas. Penjelasannya seperti apa? Penjelasannya ya seperti ketika awal saya dulu pernah mengatakan bahwa misalkan kalau nanti dalam perhitungan Poncosudo itu ada misalkan 4 dan 5, kelebihannya angka 4 dan 5, maka di situ orang Jawa akan mengatakan sandang, pangan, papan, loro, pati. Masa pernikahan hanya mau mencari kesengsaraan? Kan juga tidak hanya mencari sakit. Ya tidaklah. Mencari barang siapa melakukan pernikahan dengan ini akan terjadi salah satunya meninggal misalkan. Ya tentu saja tidak. Itu nomor 5. Pilihan nomor 4 atau nomor 5 sehingga mau dihindari. Ini penjelasan yang menyangkuti apa sebenarnya. Kalau ya diperhitungkan itu menjadi sesuatu yang penting. Mengapa tidak harus diperhitungkan? Ya salah lah kalau tidak diperhitungkan. Ini perkara jangka panjang dan juga perkara yang besar gitu. Dalam sebuah keluarga tentu saja yang menikahkan anak atau anaknya dinikahi oleh siapa yang saya sebutkan salaki rabi itu, ini adalah perkara besar gitu. Sehingga perlu perencanaan yang matang dan juga persiapan yang memadai, yang begitu. Sehingga jangan sampai tidak ada yang tidak terpikirkan. Makanya orang Jawa lihat itu. Yang dilihat apa? Bibit. Bebet. Jadi anak muda, remaja tentang perhitungan itu tidak perlu khawatir.
tidak perlu khawatir sepanjang itu ada, kemudian mau diyakini atau sebaliknya, yang meyakini tidak usah khawatir, yang tidak meyakini tidak usah khawatir juga, sama-sama. Nah, niki yang seharusnya khawatir itu yang di tengah-tengah. Oh gitu, yang nggak jelas. Ini yang diharapkan teman-teman pastinya itu, Pak. Ya. Karena selama ini masih ada kekhawatiran itu. Berarti sebenarnya ya kembali lagi jangan khawatir itu, Pak. Jangan khawatir, andai kata sudah meyakini itu, kemudian menurut perhitungan bahwa ini tidak layak untuk diteruskan. Mengapa? Oh, karena ada ini dan ini. Misalkan ada ini, saya sebutkan ini dan ini tadi saya contohkan. Kalau ada perhitungannya itu sampai kelebihan dari angka 4, kemudian menjadi atau 5 begitu ya. Iya. Karena yang diharapkan kan 1, 2, 3 sandang, pangan, papan. Harapannya ke situ. Tapi kalau ketemunya itu menjadi ada kelebihan sampai 4, ya loro, jatuh, sakit. Kemudian ada yang sampai 5, ya sampai pada pati tadi. Dan tentu saja menyiapkan keluarga untuk lama-lamanya. Ya nggak mungkin lah kemudian selama berkeluarga terus diliputi kekhawatiran dan ketakutan atau sebaliknya. Salah satunya tidak ada, kan begitu. Nah ini sampai kalau perhitungannya semacam ini, apa kita bisa tetap kompromi? Bisa. Ada moderasi untuk ini. Caranya gimana? Dengan pitukon. Pitukon. Nah ini pitukon ini yang dimaksudkan ya dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Lagi piye kadung ketemu 14. Terus nopo ora? Silakan teruskan, tapi ada syaratnya. Ketemu 19. Nah, ini angin segar Pak bagi 24. Terus 25. enggak teruskan aja. Enggak apa-apa. Tapi ada persyaratannya. Ada persyaratan tertentu yang harus dilengkapi supaya tetap aman, nyaman, hidup selama-lamanya. Solusi keluarga. Jalan keluarnya ternyata ada begitu loh. Kalau mungkin dalam penjelasan para leluhur Jawa tidak sampai ke sini, memang ya mungkin dulu sengaja disembunyikan. Sengaja disembunyikan, jumlah penduduk dulu belum banyak. Oh gitu Pak ya. Jadi biar ambil amannya saja gitu ya. Oke, mungkin itu kebijakan yang dipakai. Kebijakan juga, kebijakan masa lalu yang berguna. Intinya kita nggak boleh menyalahkan. Oh tidak, jangan. Memang kondisi masa itu menghendaki semacam itu. Tidak ada persoalan. Saya tidak menyalahkan nenek moyang yang tidak pernah membuka pada perkara yang saya sebutkan tadi, pitukon kan gitu. Iya. Pelanggaran diperkenankan dengan catatan membayar denda. Ibaratnya semacam itu. Pelanggaran boleh, tetapi denda harus dibayar di depan. Silakan melanggar, tetapi bayar dulu denda. Nah, kemudian setelah melanggar nanti apa kemudian tidak ada pantangan-pantangan tertentu? Ada. Ada ya Pak? Ada. Nah, dulu pernah kita bicarakan, ketemu selawe yang satu ini mahal, pitukonnya sudah mahal, persyaratannya mahal, kemudian pantangannya juga tinggi. Itu ketemu 25 selawe. 25 yang ada yang 12 13. Oh, masih yang 12 13. Jangan salah. Kalau saya sebutkan yang di depan, ini miliknya perempuan. 12 itu miliknya perempuan, 13 miliknya laki-laki. Bukan 13-12. Beda. Gitu nih Pak. Beda ini. Oh, kodenya berarti kalau awal yang disebutkan itu yang perempuan ya? Yang perempuan. Oke. Bukan yang laki-laki. Oke Pak. Jadi 12-13, perempuan 12, laki-laki 13. Mbak-mbaknya ini ada yang 12 atau 13? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Aman berarti? Aman. Oke.
Nek 18 mbuh. 18. Tapi aman juga kok 18. Beda 18, karo 18 malah apik. Sak sugih 36. Ya, jadi kembali lagi jodoh itu ya sangat unik ternyata. Sesuatu yang unik itu pasti menarik. Menurut saya seperti itu. Nggih ngoten nggih, Pak. Betul, dalam satu ya perjodohan bisa orang melihat itu misteri mungkin, atau mungkin kalau sudah berbicara tentang apa namanya bahwa itu adalah bagian dari takdir Tuhan begitu ya, bagian dari takdir Tuhan, maka ya dengan sendirinya goib kan gitu. Iya. Goib. Tapi kalau kita nanti meletakkan dalam sebuah perhitungan, meletakkan sebuah perhitungan, maka kita berada satu wilayah untuk yang namanya melakukan persiapan dan juga menata supaya sebaik mungkin. Artinya di sini ini adalah bagian dari sebuah proyek besar dalam hidup manusia yang harus direncanakan dengan baik. Siap. Itu saja kalau anak-anak muda harus diberitahukan yang satu ini, bahwa mengapa harus ada perhitungan? Karena ini proyek besar. Perlu ada perencanaan yang matang. Siap. Ini sudah. Nggih, Bapak. Matur nembah nuwun atas informasinya, atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari penjelasan dari Bapak Sugeng Adipitoyo. Dan saya sendiri mohon maaf ketika ada tutur kata atau ucapan yang kurang berkenan. Saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari dosa, minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Selamat malam, terima kasih waktunya sebelumnya. Rahayu untuk teman-teman semua.